Pemirsa, seorang santri di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Diduga korban tewas akibat kekerasan seksual. Suasana duka menyelimuti ruang otopsi Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Keluarga menanti hasil otopsi jasad RF, 14 tahun yang masih duduk di bangku kelas 3, Pondok Pesantren Madrasatul Quran Hashim Asyari, yang berada di lingkungan Tanetea, Desa Mipa-Mipa, Pajukukang, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dari hasil otopsi diketahui korban mengalami tindakan kekerasan. Jadi untuk detailnya itu saya tidak disampaikan karena kan masih dalam proses investigasi ya. Tapi yang pasti memang ada beberapa temuan yang kami juga melakukan tanda-tanda kekerasan. Tanda-tanda kekerasan. Informasinya kan gantung diri awalnya. Nah itu saya bilang makanya itu kan akan temuan awal dari teman penyidik itu nanti akan disinkronkan dengan apa yang kami temukan pada otopsi seperti itu. Untuk sampai ke hasil otopsi dugaan seksual pelecehan ada? Ya, ada tanda-tanda. Bagian itu kami tetap melakukan pemeriksaan sesuai prosedur kami. Nanti hasilnya itu nanti kami akan sampaikan ke penyidik. Sebelumnya korban ditemukan tewas tergantung di dalam kamarnya di pondok pesantren. Curiga dengan kematian korban, keluarga meminta polisi melakukan otopsi. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak pondok pesantren terkait penyebab kematian korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andri Reski, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang santri ditemukan tewas tergantung di pondok pesantren. Keluarga yang curiga meminta jasad korban diotopsi untuk memperdalam kasus ini. Kami sudah bersama dengan Rizal Ahmad, keluarga korban, dan juga AKP Ahmad Murzaki atau AKP Uki, Kasat Reskrim Polres Bantaeng, Sulawesi Selatan. Selamat pagi, Bapak-bapak. Baik, saya mau ke AKP Uki. AKP Uki, sejauh ini penyelidikan bagaimana? Apakah memang sudah ada hasil otopsi, Pak Uki? Baik, selamat pagi Mbak Putri, pemirsa TV One. Terkait mengenai hasil otopsi, kami sampai sekarang masih menunggu hasil tersebut dari dokter forensik. Demikian, Pak. Baik, penyelidikan saat ini sudah sejauh mana, Pak, pemeriksaan ataupun lainnya? Baik, Putri, kami sudah melakukan proses penyelidikan, menutup TKP dengan memasang polis lain dan melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan kepada para saksi, di mana di pondok pesantren ada pengasuh, pembina, dan ustadz, termasuk teman-teman atau rekan-rekan daripada santri itu sendiri, Pak. Baik, informasinya kan korban ini mendapatkan kekerasan seksual pada saat ditemukan. Bagaimana kondisi korban, Pak? Jadi izin menjelaskan bahwa terkait kekerasan seksual, kami selaku penyelidik Polres Bantaeng sementara melakukan pendalaman-pendalaman sambil menunggu hasil visum atau otopsi dari dokter forensik, yang mana nantinya setelah ada hasilnya kami akan sinkronkan dengan keterangan-keterangan saksi yang ada, apakah murni gantung diri oleh korban atau faktor lain. Demikian. Baik, selain menunggu, kita masih menunggu ya Pak hasil otopsi, tapi untuk luka mungkin apakah ditemukan di tubuh korban? Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh dokter forensik bahwa ada tanda kekerasan, memang kita yakini bahwa apabila gantung diri ada lebam pada bagian leher, sehingga menurut bahasa medis merupakan itu tanda kekerasan, Pak. Namun tanda kekerasan ini bersumber dari dua faktor, antara lain faktor dari orang lain yang melakukan, ataukah
faktor diri sendiri, seperti itu Mbak. Nah, sejauh ini hasilnya apakah ini faktor diri sendiri atau ada faktor dari orang lain? Inilah yang kita sementara menunggu hasil dari dokter forensik, dan kita akan sinkronkan nanti dengan keterangan-keterangan saksi baik daripada pengasuh atau pembina atau ustaz gurunya maupun dari rekan-rekan korban itu sendiri, Mbak. Baik, artinya ada dugaan bahwa korban ini tidak melakukan bunuh diri ya Pak Uki ya? Untuk sementara ini Mbak, kita masih mendalami dalam proses penyelidikan ini apakah nantinya setelah ada hasil visum atau hasil otopsi dari dokter forensik disinkronkan atau dikombin dengan keterangan saksi-saksi yang ada, baru dapat kami selaku penyelidik menyimpulkan bahwa motif atau penyebab dari kematian korban tersebut adalah bersumber dari diri sendiri atau orang lain. Demikian Mbak. Baik, sejauh ini Pak yang sudah diperiksa dari pihak pondok pesantren siapa saja Pak? Terkait dengan pemeriksaan saksi-saksi dari pondok pesantren, kita sudah melakukan permintaan keterangan karena masih proses penyelidikan ya Mbak. Sudah lebih daripada 10 orang yang terdiri daripada pengasuh, pembina, ustaz, termasuk dengan teman-teman santri daripada korban itu sendiri. Baik. Baik, terima kasih Pak Uki. Saya beralih ke Pak Rizal Ahmad. Pak Rizal, sebelumnya kami ucapkan turut berduka atas peristiwa yang menimpa keluarga Anda. Tapi boleh Anda ceritakan awal mula Anda mengetahui peristiwa ini seperti apa? Ya, selamat siang Kak. Sedikit kami sampaikan kronologi kejadiannya terkait meninggalnya keluarga kami. Jadi kami menerima kabar dari saudara korban bahwa adik kami Rapli itu gantung diri. Tetapi setelah kami datang melihat keadaan korban kemudian tempat kejadiannya, kami merasa bahwa ada hal yang menjanggal terkait dengan kematiannya saudara kami, Kak. Sehingga kami berinisiatif melaporkan ke polisi dan mengadakan otopsi agar kasus ini tidak simpang siur, karena kami merasa memang ada hal yang menjanggal dengan kematian saudara kami, begitu. Baik, Pak Rizal, boleh disampaikan hal-hal yang menurut keluarga janggal itu seperti apa? Salah satu hal yang paling menjanggal bahwa saudara Rapli ini di keluarga cukup ceria, kemudian tidak ada hal yang menurut kami di pihak keluarga yang mampu membuat si Rapli ini psikisnya bisa diserang. Oleh karenanya di pihak pesantren juga lokasi TKP-nya itu mencurigakan. Itu yang membuat kami mengambil inisiatif. Kemudian beberapa luka memar di tubuh korban itu memang penuh tanda tanya, Kak. TKP-nya mencurigakan maksudnya gimana tuh Pak Rizal? TKP yang saya maksud itu, Kak, si Rapli ini tidak tergantung secara utuh. Artinya separuh badan korban itu bersandar pada tempat duduk yang ada di bawah tempat bergantungnya itu. Sehingga kalau kami lihat memang ada tanda-tanda yang menurut keluarga ini direncanakan. Keluarga mencurigai ya ada kejanggalan dalam kasus kematian korban. Baik, terima kasih banyak Pak Rizal. Kami akan terus pantau jalannya pemeriksaan dan juga penyelidikan dari kasus ini. Semoga bisa terbuka terang. Dan terima kasih juga untuk AKP UKI informasinya. Selamat pagi Bapak-Bapak.